Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah uh, senantiasa mengaruniakan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, dan salah satu di antaranya adalah kesempatan untuk terus istiqomah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, dengan niat untuk mengangkat kejahilan dari diri kita dan mengamalkan ilmu tersebut serta menyebarkannya kepada uh, manusia secara umum. Pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, rahimani wa rahimakumullah, kita sudah membahas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ke langit dunia. Ya, kita sudah bahas peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibawa oleh Jibril alaihi salam menuju ke Baitul Maqdis, ya kemudian menuju ke langit ketujuh. Ya, pada langit pertama beliau melewati nabi, langit kedua melewati nabi yang lainnya hingga langit ketujuh, kemudian diwajibkan kepada beliau salat. Ya, bagaimana pula kisahnya, ya salat yang tadinya diwajibkan 50 rakaat, 50 kali salat dalam sehari menjadi 5 kali sehari. Ya, kemudian juga kita sudah bahas bagaimana respon orang-orang Quraisy ya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali di pagi harinya mengatakan bahwa beliau telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit ketujuh dan balik lagi ke Makkah dalam waktu satu malam saja. Dan bagaimana respon Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang benar-benar membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada segaris pun keraguan. Nah, di sini kita juga sudah bahas sebelumnya bahwa setelah diwajibkan setelah diwajibkan sholat pada malam Isra Mi'raj, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriyah, ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berada di Mekah selama 3 tahun lagi. Ya, jadi beliau selama 3 tahun sholat di Mekah. Wa shalla fi Makkah thalatha sinin. Beliau sholat di Mekah selama 3 tahun lamanya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala melanjutkan, wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Ya, setelah 3 tahun tersebut, ya tepatnya pada 13 tahun dari kenabian, ya beliau Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Umira bil hijrati ilal Madinah. Wal hijratu al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam. Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa pengertian dari hijrah adalah berpindah dari negara kafir, ya negara yang penuh dengan kesyirikan, ya atau negara-negara syirik lah kita ucapkannya sebagai istilah, ya negara syirik menuju negara Islam. Wal hijratu faridatun ala hadhil ummah. Ya, hijrah itu merupakan kewajiban atas umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min baladi syirki ila baladil Islam. Ya, berhijrah dari negara syirik menuju negara negara Islam, dari negara kafir menuju negara negara Islam. Wahia baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Dan syariat hijrah ini ya selalu ada, akan selalu ada dan selalu berlaku hingga tegaknya hari hari kiamat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka ya, Pak Rama. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Surat An-Nisa surat keempat, ya, surat keempat ayat 97 sampai 99. Silakan dibaca terjemahannya. Pak Rama, barakallahu fiik. Ayat ke-97 ya Ustaz. Sampai 99, ya. Surat An-Nisa ayat ke-97 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri pada mereka, malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Di ayat ke-98 yang artinya,
kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkan dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya, barakallahu fiik. Jadi ayat 97 sampai 99 ini dari surat An-Nisa ya mengisahkan kepada kita bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa orang yang sengaja tidak mau ikut berhijrah. Ya, bukan karena tidak mampu, bukan pula karena tidak tahu jalan, tapi karena tidak ingin saja berhijrah. Ya, mungkin karena takut di Madinah tidak sesuai kehidupannya dengan kehidupannya di Mekah. Ya, atau mungkin karena takut kehilangan mata pencahariannya, atau mungkin karena takut berpisah dengan keluarganya. Ya, intinya orang-orang yang seperti ini yang eh, berada di negara kafir dan sudah jelas-jelas bahwa dia tidak mampu ya menegakkan syiar agamanya. Dan yang dimaksud dengan menegakkan syiar agama, ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku sekalian, adalah dia tidak mampu mengikrarkan ya secara terang-terangan bahwa dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa sesembahan-sesembahan selain Allah adalah sesembahan-sembahan yang batil. Ya, ini yang dimaksud dengan syiar agama. Jadi, apabila seseorang berada di negara kafir, ya, kemudian ya dia tidak mampu ya mengikrarkan kalimat tauhid secara terang-terangan, ya, maka jika dia memiliki kemampuan untuk berhijrah, maka wajib hukumnya bagi dia untuk berhijrah. Ya, wajib baginya untuk berhijrah apabila dia memiliki kemampuan. Nah, apabila dia tidak berhijrah, maka kata Allah di sini, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Maka orang-orang yang seperti ini yang memiliki kemampuan untuk berhijrah tapi dia tidak mau berhijrah. Ya, dengan alasan ini dan itu, ya, padahal sudah jelas-jelas dia tidak mampu menampakkan syiar agamanya di negara kafir tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ini tempatnya adalah neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, kemudian Allah mengatakan illal mustad'afina minar rijal, kecuali orang-orang yang tidak mampu. Ya, baik dari kalangan lelaki, wanita maupun anak-anak. Mereka orang-orang yang tidak mampu, yang tidak memiliki kekuatan dan tidak pula tahu jalan untuk berhijrah. Maka orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Jadi orang-orang yang saat ini sedang berada di negara kafir, ya, dan negara kafir itu maksudnya adalah negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam, ya, dan juga tidak kaum muslimin di situ tidak bisa menampakkan syiar agamanya yang tadi saya bilang, ya, seperti ya negara-negara yang kita tahu saat ini, negara-negara Eropa, negara-negara di Amerika, yaitu kan negara-negara yang jelas-jelas kafir, ya. Sudah jelas agama nasional mereka adalah agama selain Islam. Kemudian juga kaum muslimin tidak bisa menyatakan agama mereka di sana. Ya, bahkan sebagiannya lagi tidak boleh sholat, tidak boleh mengumandangkan azan. Nah, apabila ada seseorang yang tinggal di tempat-tempat seperti ini, ya, dan dia memiliki kemampuan untuk pindah ke negara-negara Islam, dimanapun itu, di Indonesia misalnya, atau ke Arab Saudi, atau ke Malaysia, atau ke negara-negara lainnya yang merupakan negara Islam, ya, maka ya dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dia sudah wafat, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya, "Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha?" Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa kamu tidak berhijrah ke bumi Allah yang lain? Ya, kamu sudah memiliki kemampuan, memiliki harta, yang memiliki tabungan misalnya, dan juga bahkan memiliki relasi di negara-negara lain yang sudah welcome. Ya, ayo kita pindah ke sini hijrah. Ya, tapi ternyata dia tidak mau. Ya, dengan berbagai alasan yang sifatnya duniawi. Ya, maka orang-orang seperti ini akan Allah Subhanahu wa taala tanya nanti di hari kiamat. Ya, bukankah bumi Allah itu luas? Mengapa kamu tidak berhijrah kepada bagian bumi Allah yang lain sehingga engkau bisa menegakkan syiar agamamu? Ya, jadi inilah yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa hijrah itu syariatnya terus berlangsung hingga hari kiamat. Ya, mengapa demikian? Karena tentunya ya hingga hari kiamat tegak akan selalu ada negara kafir dan akan selalu ada negara muslim. Ya, selama masih ada negara kafir, maka syariat hijrah itu akan terus
terus berlangsung, ya. Kemudian qala al-Baghawi rahimahullah, al-Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan, ya, ayat ini nazalat hadhil ayah fil muslimin alladzina bi Makkah wa lam yuhajiru. Ya, ayat yang tadi dibacakan oleh Pak Rama hafizahullah, ayat 97 sampai 99 dari surat An-Nisa, yaitu turun berkenaan dengan penduduk Mekah, ya, dengan kaum muslimin yang saat itu masih berada di Mekah, sementara kewajiban hijrah sudah turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Madinah. Nah, ayat ini turun untuk menegur mereka, ya, untuk menegur mereka, ya, orang-orang yang masih menetap di Mekah dan tidak mau berhijrah. Nadahumullahu bismil iman. Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, memanggil mereka dengan seruan keimanan. Ya, dengan seruan keimanan, ya. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa syariat hijrah ini ada dalam Islam, ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya, hijrah itu tidak akan terputus. Ya, syariat hijrah tidak akan terputus hingga syariat taubat terputus. Ya, jadi syariat atau perintah untuk berhijrah itu tidaklah expired, ya, tidak akan kadaluarsa, ya, hingga perintah untuk bertaubat itu kadaluarsa. Jadi tanggal expired antara syariat taubat dengan syariat hijrah itu sama. Ya, kalau yang satu sudah expired, baru yang satunya lagi juga expired, tidak berlaku lagi. Nah, sementara wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, dan syariat taubat, perintah untuk bertaubat, tidaklah akan pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga matahari terbit dari barat. Jadi selama matahari masih terbit dari timur, ya, selama matahari masih terbit dari timur, maka syariat taubat tetap ada. Perintah untuk bertaubat tetap ada dari Allah. Selama perintah untuk bertaubat tetap ada, ya, maka perintah untuk berhijrah juga tetap ada. Karena hijrah merupakan bentuk dari taubat. Jadi ketika seseorang berada di negara muslim, misalnya penduduk negara A yang merupakan negara kafir, ya, kemudian akhirnya dia masuk Islam, ya, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kewajiban dia? Salah satunya yang pertama adalah berhijrah kepada negara-negara yang muslim, negara-negara yang Islam, agar dia bisa menegakkan agamanya secara sempurna, ya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, hal selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah bahwa apa sih sebenarnya batasan dalam menentukan, ya, suatu negara itu negara kafir atau negara muslim. Ya, tadi kan kita sudah bilang bahwa pengertian dari hijrah, ya, bahwasanya hijrah itu adalah suatu syariat yang terus berlangsung hingga hari kiamat. Ya, hijrah merupakan syariat yang terus berlangsung dan terus berlaku dan terus diperintahkan oleh Allah hingga hari kiamat. Nah, kemudian kita juga sudah sebutkan bahwa makna dari hijrah adalah berpindahnya seorang muslim dari negara kafir menuju ke negara muslim. Nah, sekarang tentu kita perlu tahu, ya, bagaimana kita mengetahui apakah suatu negara ini negara kafir atau negara muslim, ya. Nah, di sini para ulama rahimahumullah memiliki banyak pendapat, ya. Ada terjadi silang pendapat di antara mereka, tapi wallahu alam yang paling dekat, ya, pendapat yang paling benar di antara semua ini adalah bahwa barometer atau tolak ukur, ya, dalam menentukan sesuatu negara ini negara muslim atau negara kafir adalah asy-sya'air wal a'mal, ya, syiar-syiar agama dan amalan-amalan agama. Ya, bagaimana status syiar agama dalam suatu negara? Bagaimana status syiar kaum muslimin dalam suatu negara? Ya. Fabaladu syirki hiya al-baladu allati yakunu fiha syirku zahiran muntashiran ghaliban. Ya. Negara kafir itu adalah negara yang kesyirikan itu di situ adalah sesuatu yang paling eh, yang paling eh, banyak dianut oleh penduduknya. Ya, dan juga paling banyak sering dirayakan di mana-mana. Ya, sepertinya kita lihat di negara-negara barat misalnya. Ya, jelas-jelas bahwasanya ritual-ritual kekafiran itu benar-benar dirayakan secara umum, ya, dan nampak jelas, ya, gereja misalnya di mana-mana, ya, kemudian juga
mayoritas agama dari penduduknya adalah agama non-Muslim, non-Islam. Ya, ini adalah salah satu dari pertanda sebuah negara yang bukan Islam, sebuah negara yang bukan Islam. Adapun negara Islam, wa amma baladul Islam, fahiyal baladul lati takunu fiha sya'airul Islami muntashirah zahirah ghalibah wa yata'abbadul insanu fiha bizuhurin bila mudayaqah. Adapun negara Islam adalah negara yang di situ syiar-syiar Islam itu tersebar dengan bebasnya. Idul Fitri ada, salat Idul Adha ada, haji, ya mayoritas masyarakatnya antusias untuk berhaji, ya mayoritas masyarakat antusias untuk berumrah, ya kemudian azan di mana-mana, masjid di mana-mana. Ya kalau kita mau cari gereja justru susah, mau cari tempat-tempat ibadah lain justru sulit. Ya inilah negara-negara Islam. Ya yang mana ibadah itu dilakukan padanya tanpa ada apa namanya istilahnya, penindasan sedikit pun. Jadi orang mau sholat silahkan, orang mau sholat berjamaah silahkan, mau puasa silahkan, mau bayar zakat bisa di mana-mana, ya mau berkurban ya bisa di mana-mana. Ya ini adalah negara yang Muslim dan salah satunya adalah Indonesia tentunya. Ya yang jelas-jelas masih menegakkan Idul Fitri, bahkan presidennya pun masih sholat Idul Fitri, Idul Adha, masih berhaji, ya masih berumroh, kemudian juga berkurban. Ya ini adalah bukti terkuat bahwa suatu negara merupakan negara Muslim. Ya, adapun suatu negara misalnya yang tidak boleh kita mengumandangkan azan, atau mau buat masjid pun susah, ya atau mau bahkan jangankan susah, mungkin tidak bisa sama sekali, ya menegakkan sholat jamaah pun sulit, ya mau cari hewan kurban pun sulit, ya mau cari tempat sholat Idul Fitri sulit, ya kemudian di mana-mana yang banyaknya bukan masjid tapi tempat-tempat ibadah lain. Ya ini sudah jelas ya negara-negara seperti ini adalah negara-negara yang berstatus sebagai negara kafir. Nah orang-orang yang berada di negara-negara seperti ini, ya apabila dia sudah memiliki kemampuan untuk berhijrah ke negara-negara Muslim, maka wajib hukumnya bagi dia untuk berhijrah. Ya, apabila tidak, maka tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini adalah orang yang tempatnya di neraka jahanam, dan sungguh neraka jahanam adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya. Ya, Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, ya, fabiladul Islam, ya kita dari sekian banyak ucapan para ulama, kita nukil ucapan salah satu ulama yang terkenal tentang perbedaan antara negara Islam dengan negara kafir, ya yaitu ucapan Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, salah satu penulis tafsir yang paling terkenal, ya tafsir As-Sa'di. Ya beliau mengatakan fabiladul Islam allati yahkumuha al-muslimun wa tajri fihi al-ahkamul islamiyah wa yakunu an-nufudhu fiha lil muslimin walau kana jumhur ahliha kuffar. Ya jadi negara Islam yang dimaksud dengan negara Muslim adalah negara yang pemerintahnya itu pemerintah Muslim yang dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, dan di situ hukum-hukum Islam ditegakkan. Ya, dan juga apa namanya? Suara mayoritas atau kekuatan mayoritas itu dipegang oleh kaum muslimin. Ya, meskipun terkadang bisa jadi mayoritas penduduknya malah kafir. Ya, ini terjadi mungkin di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin tidak ada lagi yang seperti ini. Kalau di zaman dahulu ya sering seperti ini ya. Misalnya Khalifah kaum muslimin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu misalnya. Ya beliau membuka suatu wilayah baru. Ya menaklukkan suatu wilayah baru. Nah, kemudian wilayah ini tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menentukan seseorang sahabatnya untuk menjadi wali kota di sana atau gubernur di sana. Kemudian di situ diberlakukan hukum Islam, dibangun masjid. Ya, para penduduknya membayar jizyah kepada kaum muslimin, membayar pajak kepada kaum muslimin. Nah, tentaranya adalah tentara kaum muslimin. Nah, ketika ada negara seperti ini, kita coba tanya. Pertama, pemerintahnya pemerintah kaum muslimin bukan? Iya, pemerintahnya pemerintah kaum muslimin. Kemudian hukum yang diberlakukan di situ, hukum Islam atau bukan? Iya, hukum Islam. Kemudian apakah di sana kaum muslimin bisa beribadah dengan bebas, bisa menampakkan syiar agama mereka? Jawabannya bisa. Kemudian tentaranya tentara muslim atau tentara kafir? Ya, tentara muslim. Nah, namun penduduknya mayoritas muslim atau kafir? Tentu jawabannya kafir, karena Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk Islam. Dan ini adalah suatu hal yang salah dipahami apabila kaum muslimin biasa memaksa orang untuk masuk Islam. Ya.
Kaum muslimin tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Kaum muslimin hanya mengatakan, apabila kamu tidak mau masuk Islam, silahkan hidup di negara kamu sendiri. Akan tetapi kekuasaannya adalah kekuasaan kami. Kalian berhukum dengan hukum kami. Kalian silahkan bertindak beragama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalian harus bayar jizyah. Nah, jadi di masa-masa penaklukan Islam dahulu, ya Bapak Ibu sekalian, banyak beberapa negara itu yang mayoritas penduduknya masih kafir, Yahudi lah atau Nasrani lah. Tapi yang memerintahnya adalah seorang Muslim. Karena dia sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya, di mereka setiap tahunnya bayar pajak, kemudian tentara yang kaum muslimin, kemudian jika ada kaum muslimin yang datang ke sana ingin melaksanakan sholat, ada sholat jamaah. Ya, meskipun mungkin mayoritas penduduknya masih non-muslim. Ya, karena Islam tidak pernah memaksa penduduk suatu negara untuk masuk Islam. Ya, Islam hanya meminta mereka untuk membuka negara mereka agar Islam bisa masuk ke situ, agar dakwah Islam bisa masuk ke situ, ya, masuk ke negara tersebut. Nah, jadi inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, jadi meskipun ada suatu negara yang mayoritas penduduknya kafir, tapi apabila dia diperintah oleh seorang Muslim, hukumnya adalah hukum Islam. Kemudian orang-orang Islam beragama di sana dengan bebas, ya syiar-syiar Islam tampak, maka ini adalah negara Muslim. Ya, berbeda dengan di zaman sekarang, kita lihat mungkin ada sebagian negara kafir yang mungkin secara kebetulan, ya, perdana menterinya atau presidennya adalah seorang Muslim yang terpilih karena pemilu. Ya, tapi apakah si presiden ini mampu merubah hukum yang ada di negara tersebut? Jawabannya tidak. Dia hanya sekedar sebagai presiden saja atau sekedar sebagai perdana menteri saja. Ya, tapi ternyata menteri-menterinya semuanya kafir, kemudian rakyatnya mayoritas kafir, kemudian agama yang ditampakkan di negara tersebut adalah agama non-Islam. Nah, ini tidak bisa disebut sebagai negara Muslim jika seperti ini. Ya, jadi yang dimaksud oleh Syekh di sini pemimpinnya pemimpin Islam, maksudnya setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin berperang, kemudian mereka menyerah, kemudian mereka menyerahkan negara mereka kepada kaum muslimin. Nah, kemudian kaum muslimin mengambil alih pemerintahan mereka, berhukum di antara mereka dengan hukum Islam, namun tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Silakan mereka menjalani agama mereka masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan negara Islam. Nah, meskipun saat ini tidak ada lagi yang seperti ini. Ya, rata-rata, ya apabila mayoritas penduduknya kafir, maka negara tersebut negara kafir. Ya, tidak ada lagi yang seperti disebutkan Syekh di contoh ini. Ya, kemudian beliau mengatakan wa biladul kufri diddaha fahiya allati yahkumuha al-kuffar wa tajri fiha ahkamul kufr wa yakunu an-nufudhu fiha lil kuffar. Ya, adapun negara-negara kafir, pengertiannya adalah negara yang diperintah oleh seorang kafir. Kemudian hukumnya juga bukan hukum Islam. Dan juga kekuatan utama, suara utama, yaitu adalah suara orang-orang kafir di sana. Nah, wahiyya ala nau'ain. Dan negara kafir ini ada dua macam, kata beliau. Ada dua macam. Yang pertama, biladu kuffar harbiyin. Negara-negara kafir yang statusnya sedang berperang dengan negara Islam. Harbi, istilahnya. Ya. Kemudian yang kedua, wabiladu kuffar muhadanin. Bainahum wa bainal muslimina sulhan wa hudnah. Ya, negara kafir yang statusnya sebagai negara aliansi atau negara yang ada perjanjian gencatan senjata antara negara tersebut dengan negara kaum muslimin. Fatusbihu idza kanat al-ahkamu lil-kuffar wan nufudhu lahum dara kufr walau kana biha katsirun minal muslimin. Ya, maka jadi sebenarnya tolak ukur utamanya bukan jumlah penduduk, tapi bagaimana sih hukum yang diberlakukan di situ? Bagaimana sih status ibadah orang-orang di negara tersebut? Ya, itulah yang menentukan negara tersebut Muslim atau negara kafir. Nah, mungkin ada sebagian yang bertanya ya. Ada sebagian yang bertanya yang mengatakan, saya hidup di sebuah negeri. Saya tinggal di sebuah negeri yang negara tersebut adalah negara yang ya mayoritas agamanya di situ orang-orang kafir. Ya, mayoritas agama, misalnya mayoritas penduduknya beragama Kristen atau beragama Buddha atau beragama yang lainnya selain agama Islam. Nah, kemudian akan tetapi ya meskipun demikian saya bisa beribadah dengan bebas di negara tersebut. Ya, tanpa ada penindasan, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada tanpa ada penangkapan. Jadi saya bebas beribadah. Nah, apakah negara saya ini bisa disebut sebagai negara Islam? Ya, misalnya ada seseorang
tinggal di sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saya bisa beribadah dengan bebas di negara ini tanpa ada penangkapan, tanpa ada penindasan atau apapun. Nah, bagaimana? Apakah negara saya bisa disebut sebagai negara Islam? Ya, maka jawabannya adalah tidak. Ya, tidak. Mengapa? Karena bukan itu tolak ukurnya. Ya, bukan itu tolak ukurnya, tapi tolak ukurnya adalah apabila negara tersebut ya di mayoritas syiar yang nampak di situ adalah syiar Islam. Ya, jika pada hari Idul Fitri, ya mayoritas orang-orang di situ sholat Idul Fitri, misalnya. Ya, jika ada musim haji atau Idul Adha, mayoritas penduduknya merayakan Idul Adha. Ya, jika ada bulan Ramadan, ya mayoritas penduduknya puasa, kemudian merayakan Idul Fitri. Ya, inilah yang disebut dengan negara Islam. Adapun jika sudah jelas-jelas itu kekafiran yang paling utama, ya Ramadan dan nggak Ramadan sama aja, Idul Fitri dan nggak Idul Fitri sama aja kelihatannya. Ya, Idul Adha ataupun tidak, ya sama saja. Ya, Dan bulan haji atau tidak bulan haji sama aja, nggak ada yang berangkat kecuali sedikit sekali persentasenya. Ya, ini tidak bisa disebut sebagai negara Muslim. Ya, tetapi tetap statusnya sebagai negara kafir dan seseorang wajib berhijrah darinya. Ya, dan kita masing-masing tahu lah ya negara-negara yang seperti ini negara-negara mana saja. Ya, kemudian permasalahan berikutnya adalah apa sih sebenarnya hukum hijrah ini? Ya, hukum hijrah ini bagaimana sih? Wajibkah atau sunnah atau boleh-boleh saja? Jika mau silahkan, jika nggak mau juga silahkan. Nah, untuk memperjelasnya kita perlu bikin rincian ya, saudara-saudariku sekalian. Karena ada sebagian yang hijrah itu wajib bagi mereka. Ada pula sebagian yang hijrah itu tidak wajib bagi mereka. Nah, pertama, ya hijrah itu wajib bagi seseorang yang bisa menampakkan agama mereka di suatu negara, atau bahkan dia mengkhawatirkan dirinya itu bisa ya tertangkap atau terbunuh apabila dia menampakkan agamanya di negara tersebut. Ya, ini adalah golongan yang wajib untuk berhijrah. Ya, wajib untuk berhijrah. Ya, apabila seseorang itu tidak bisa menampakkan syiar agamanya, dan bahkan bukan hanya tidak bisa, tapi saat ini dia menampakkan terancam membahayakan jiwanya atau keluarganya. Nah, maka orang-orang seperti ini wajib untuk berhijrah. Nah, kemudian yang kedua, hijrah yang sifatnya sunnah. Ya, kapan hijrah itu sifatnya sunnah? Ya, dianjurkan apabila seseorang itu hidup di negara kafir, tapi dia mampu untuk beribadah dengan bebas tanpa ada apa? Tanpa ada eh, halangan, tanpa ada ancaman apapun. Ya, apabila dia dalam keadaan seperti ini, ya maka dia dipersilahkan untuk tinggal di negara tersebut, tetap tinggal di negara tersebut, tapi yang lebih baik baginya adalah berhijrah, meskipun tidak wajib baginya untuk berhijrah. Nah, kemudian yang ketiga adalah golongan yang tidak wajib untuk berhijrah, yaitu orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Ya, misalnya seseorang yang tidak memiliki biaya untuk berhijrah, tidak memiliki biaya atau tidak memiliki kenalan sama sekali. Ya, misalnya dia baru masuk Islam, kemudian dia belum memiliki kontak di negara-negara lain yang merupakan negara-negara Muslim, atau misalnya dia tidak memiliki bayangan ya, baik dari segi rute atau dari segi bagaimana caranya dia bisa berpindah. Ya, ini dia tidak memiliki pengetahuan apapun. Ya, atau misalnya dia seorang yang sudah tua atau sakit-sakitan atau dalam keadaan tertawan di penjara di negara kafir, ya, atau dia masih anak-anak butuh seseorang yang menemani misalnya. Ya, maka orang-orang seperti ini tidak mengapa tidak berhijrah meskipun dia berada di sebuah negara kafir yang melarang dia untuk beribadah secara terang-terangan. Ya, jadi apabila dia berada di sebuah negara kafir yang melarang dia untuk beribadah secara terang-terangan, melarang dia untuk menampakkan syiar agamanya, tapi di saat yang bersamaan dia tidak mampu untuk berhijrah, ya, dengan uzur-uzur syar'i yang sudah saya sebutkan tadi, maka tidak mengapa bagi dia untuk berhijrah. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tadi, faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Orang-orang seperti ini
ya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka, akan memaafkan mereka. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya inilah hukum-hukum hijrah bagi manusia secara umum. Nah, kemudian hal yang terakhir yang perlu kita bahas tentang hijrah ini adalah bagaimana jika seseorang berada di sebuah wilayah yang terkenal sebagai wilayah kemaksiatan. Bukan wilayah kekafiran, tapi wilayah kemaksiatan. Ya, misalnya ada suatu kota di negara Islam, misalnya. Atau ada suatu negara yang statusnya Islam, tapi terkenal sebagai negara judi, misalnya. Atau negara eh, yang biasa memperdagangkan wanita, misalnya. Atau negara yang menjadi tempat peredaran narkoba, ya, atau negara-negara atau jenis-jenis kemaksiatan lainnya. Tapi dia berstatus sebagai negara Muslim, ya, berstatus sebagai negara Muslim. Nah, dan dia juga mampu beribadah di sana. Ya, masjid ada, ya orang-orang itu juga kalau Idul Fitri pada sholat, ya kalau Ramadan pun sebagiannya puasa. Nah, bagaimana nih hukumnya? Apakah orang yang tetap tinggal, ya, atau wajib baginya untuk berhijrah? Ya, maka di sini pun para ulama ya terjadi silang pendapat di antara mereka, tapi insya Allah yang paling benar adalah bahwa eh, dia dianjurkan untuk berhijrah, tapi tidak wajib baginya untuk berhijrah. Ya, jadi wajib tidak, tapi kalau dianjurkan, iya. Ya, apabila dia memiliki kemampuan untuk pindah dari tempat tersebut, ya menuju ke wilayah lainnya yang tidak tersebar kemaksiatan di situ, maka disunahkan dan dianjurkan baginya untuk berpindah apabila dia memiliki kemampuan. Namun jika tidak mampu, atau seandainya dia mampu tapi nggak mau pindah, maka tidak mengapa, tidak berdosa, ya insya Allah. Karena hukum hijrah baginya tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Karena apa? Karena negaranya masih berstatus sebagai negara negara Muslim, ya seperti itu. Maka orang seperti ini, ya, yang disyariatkan baginya adalah berusaha beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jika dia tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Maka jika dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya, diingkari dengan hati. Ya, tapi dikhawatirkan, ya seseorang jika terus-menerus melihat sebuah kemaksiatan, maka dia akan terbiasa akan kemaksiatan tersebut dan pengingkaran akan hilang dari hatinya. Maka bagi saudara-saudara yang misalnya berada di tempat-tempat seperti ini, ya sebuah desa misalnya yang terkenal sebagai desa yang merupakan pusat kemaksiatan, atau berada di sebuah kota yang di sana merupakan tempat kemaksiatan, maka jika dia tidak mampu untuk berdakwah di sana, jika dia tidak mampu untuk merintis dakwah di sana, maka lebih baik dia menyelamatkan dirinya sendiri, ya, daripada dia menerjang badai yang tidak mampu dia hadapi, ya seperti itu. Adapun jika dia memiliki teman-teman yang sama-sama ada niat untuk berdakwah, berusaha memperbaiki tempat tersebut, maka ini lebih baik daripada kabur, ya lebih baik daripada pergi. Ya, justru dia dengan berjuangnya dia di situ bersama teman-teman yang lain dengan istiqomah bersama, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan catatkan baginya pahala pahala berjihad di jalan Allah, pahala berjuang di jalan Allah, ya dengan mendakwahi penduduk sekitarnya yang tenggelam dalam kemaksiatan. Ya, namun apabila dia lihat bahwa tidak mungkin hal itu dilakukan dan bahkan akan membahayakan dirinya, mempengaruhi keluarganya, ya maka sebaiknya dia pindah, mencari lingkungan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Syekh melanjutkan, ya, falamma istaqarra fil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam, misli az-zakati was-shaumi wal-hajji wal-adhani wal-jihad wal-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Jadi setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai beliau di Madinah, maka mulailah syariat-syariat lain selain salat itu turun. Ya. Jadi syariat-syariat ibadah itu mulai banyak turun ketika di mana? Ketika di Madinah. Ya. Jadi ketika di Madinah, beliau sampai di Madinah, mulailah tuh, ya, turun syariat-syariat seperti puasa, kewajiban zakat, kewajiban jihad, ya, kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban azan, ya, dan syariat-syariat lainnya, ya selain sholat itu mulai, ya, turun perlahan, pelarangan khamar, ya, dan seterusnya. Ya, syariat wajibnya hijab itu mulai turun setelah beliau hijrah ke
ke Madinah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhadha ala hadha 10 sinin wa tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Dan demikianlah, ya, selama 10 tahun beliau berada di Madinah, ya, syariat demi syariat turun, ya, secara bertahap sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga akhirnya beliau wafat di kota Madinah, dan agama beliau pun masih eksis sampai saat ini, ya. Wa hadza dinuh la khaira illa dallal ummata alaihi wa la syarra illa hazzaraha min wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah wa syarrul ladzi hazzaraha min asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Ya, jadi inilah agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih eksis sampai saat ini. Ya, tidaklah beliau meninggalkan sebuah kebaikan pun kecuali beliau telah tunjukkan umatnya kepadanya. Dan tidaklah beliau tinggalkan satu keburukan pun kecuali beliau telah peringatkan umatnya darinya. Ya, dan apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Ya, kebaikan itu adalah tauhid dan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya. Ya, tadi saya sudah katakan bahwa tidak ada satu kebaikan pun kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kita kepadanya, mengajarkan kita tentangnya. Dan tidak ada pula keburukan satupun, yang tersisa keburukan satupun kecuali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita darinya. Nah, apa itu keburukan dan apa itu kebaikan? Ya, kebaikan adalah tauhid dan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan cintai. Sedangkan keburukan adalah syirik dan segala sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Syekh mengatakan ba'athahullahu ilan nasi kafah waftaradha ta'atahu ala jami'is saqalain al-jinni wal ins. Ini keyakinan kita yang berikutnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beliau kepada seluruh golongan manusia. Bukan hanya bangsa Arab saja, tapi seluruh golongan manusia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada dua bangsa, yaitu jin dan manusia, untuk mentaati beliau. Ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Surat Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf, ya, surat ke 7, ya, surat ke-7 ayat ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, katakanlah, wahai sekalian manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Ya. Jadi, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, satu-satunya rasul yang diutus kepada seluruh umat manusia. Satu-satunya rasul yang diutus kepada seluruh manusia, yang mana rasul-rasul sebelum beliau hanya diutus kepada umat-umat tertentu, bangsa-bangsa tertentu. Maka tidak heran jika dalam satu zaman ada banyak nabi, nabi di Asia, nabi di bagian sana, di bagian sana. Ya, karena masing-masing mereka diutus kepada lingkup kecil saja dari kaumnya. Adapun Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, keistimewaan beliau adalah beliau diutus kepada seluruh manusia di seluruh dunia, di belahan bumi manapun. Ya, selama dia manusia, ya, bukan hewan, berarti dia wajib untuk mengikuti Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa kammalallahu bihiddin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama dengan turunnya beliau. Jadi ketika ada syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, itu agama belum sempurna tuh. Masih ada yang mau dilengkapi. Ya, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, itu masih ada tuh kelengkapan agama yang belum Allah turunkan kepada manusia. Ya, tapi dengan turunnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan kitab beliau yaitu Al-Qur'an, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan dan paripurnakan agama ini. Tidak ada lagi tambahan, tidak ada lagi revisi, tidak ada lagi perubahan, tidak ada lagi penambahan dan pengurangan, tidak ada. Semua sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah, ya, surat ke-5 ayat ke-3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan pula untuk kalian kenikmatan dariku, dan aku telah ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi selain Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus secara universal kepada seluruh umat manusia dan jin,
beliau juga diutus dengan membawa sebuah agama yang paripurna, sebuah agama yang tidak lagi membutuhkan penambahan apapun, revisi apapun, atau pengurangan atau penjabaran apapun, ya, lebih dari apa yang sudah diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah keyakinan kita terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keyakinan terakhir yang perlu kita garis bawahi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa dan beliau bisa wafat, ya, karena ada sebagian firqah kaum muslimin yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW belum wafat, belum meninggal, kata mereka. Ya, sehingga beliau masih mengajarkan kepada beberapa orang kiai, ya, masih berbicara kepada beberapa orang kiai, ya, tentang agama. Ya, mereka tidak meyakini bahwa Nabi bisa wafat. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, summa innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Ya, surat Az-Zumar ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, engkau kelak akan meninggal dan mereka pun kelak akan meninggal, akan wafat. Ya, dan kemudian di hari kiamat kalian saling berhujjah di hadapan Tuhan kalian." Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum muslimin, kaum mukminin yang sejati meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa saat ini Nabi Muhammad masih hidup. Tidak boleh. Jadi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat setelah beliau menunaikan seluruh risalah, menunaikan seluruh amanah yang diamanahkan, dipercayakan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah manusia dan layaknya manusia biasa, beliau pun bisa sakit dan bisa wafat. Ya, bisa sakit dan bisa wafat. Baik, ikhwati wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan cukupkan sampai di situ dulu, ya. Dan dengan ini, ya, insya Allah Ta'ala kita sudah selesai, ya, membahas tentang landasan yang terakhir, yaitu keimanan kepada atau pengetahuan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, ya, kita akan masuk ke pembahasan yang mungkin terakhir, ya, sebagai penutup dari buku ini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya akan menjadi pertemuan kita yang terakhir dari silsilah pertemuan ini, yang mana di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah akan menjelaskan tentang beberapa penutup, ya, tentang hari kiamat, kemudian menjelaskan tentang para rasul, ya, secara umum, ya, dan juga menjelaskan tentang makna tauhid. Ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan yang terakhir secara singkat, dan insya Allah nanti kita akan pindah ke buku yang baru. Ya, Pak Rama, kita lanjut lagi atau bagaimana? Insya Iya, Allah. insya Allah. Ya, Bagian baik. dari Nanti insya silsilah. Allah, ya, nanti kita akan pindah ke buku lainnya yang level lebih tinggi tentang tauhid, dan insya Allah kita akan jelaskan juga dengan metode yang sama, insya Allah. Jadi pertemuan kali ini adalah pertemuan sebelum terakhir, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya, ya, sebenarnya sudah berakhir, ya, dengan ini pembahasannya tentang 3 landasan pokok yang merupakan pertanyaan yang akan diajukan kepada kita, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, semoga dengan rangkaian pembahasan ini, ya, kita bisa benar-benar, ya, menjawab pertanyaan tersebut dengan baik di alam kubur. Dan pertemuan berikutnya, insya Allah pada Sabtu depan, akan menjadi pertemuan terakhir dan penutup bagi kita untuk buku ini. Kemudian selanjutnya kita akan umumkan, dan juga di akhir pertemuan berikutnya nanti akan saya umumkan apa materi kajian kita selanjutnya, insya Allah. Tapi tetap, ya, masih berada dalam pembahasan akidah, insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin sampai di situ dulu. Barakallahu fikum. Ana kembalikan kepada Pak Rama selaku moderator. Jazakumullah khairan. Iya, Ustaz. Insya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung kajian kesempatan sore hari ini, dan juga seperti yang Ustadz sudah sampaikan,
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Salasatul Ushul yang semoga dengan pembahasan yang mendasar ini menjadikan keimanan kita semakin kuat dan juga kita dipermudah untuk senantiasa mengamalkan intisari dari kajian-kajian di kitab Salasatul Ushul ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin masuk ke sesi tanya jawab sebentar apabila teman-teman ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, baik terkait dengan pembahasan kajian atau apabila ada di luar dari tema, silakan untuk raise hand atau tulis di kolom chat atau di back channel kepada salah satu admin. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Barakallahu fikum. Baik, Anda izin bacakan ada pertanyaan di Clubhouse Ustadz. Bismillah, jazakumullahu khairan Ustadz dan tim, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Izin tanya Ustadz, apakah kalau kita di Indonesia lalu tinggal di provinsi yang dipimpin bukan Muslim, jadi dianjurkan untuk pindah atau hijrah ke provinsi yang dipimpin seorang Muslim dan mencarikan Islam? Apakah begitu Ustaz? Kalau untuk masalah ini, ya Allahu alam, setahu ana, kalau misalnya masih berada di bawah pimpinan satu negara, di bawah pemerintahan satu negara, maka yang dilihat bukan dari ininya, bukan dari gubernurnya atau wali kotanya, tapi dari pimpinan tertingginya. Dan juga sebagian wilayah di Indonesia ya ada di antaranya yang memang mayoritas yang tinggal di sana bukanlah Muslim, ya. Dan ini kembali kepada yang tadi dikatakan oleh para ulama, apabila memang seseorang di wilayah tersebut, ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa ada sebagian wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya bukanlah Muslim, dan juga syiar yang dinampakkan di sana bukan syiarnya kaum muslimin, ya bahkan sebagiannya juga sulit untuk beribadah dengan nyaman ya di wilayah tersebut meskipun dia berada di bawah wilayah Indonesia, ya. Maka jika ada tempat yang seperti ini, maka dilihat kembali apabila dia masih mampu untuk tinggal di sana dengan niat untuk berdakwah kepada Allah, dengan niat untuk menyebarkan agama Allah di sana, ya berdakwah dengan suri tauladan yang baik, ya dengan muamalah yang baik, ya amar ma'ruf nahi mungkar dengan apa yang dia mampu, maka itu adalah hal yang mulia dan hal yang baik, ya, dan itu seharusnya dia lakukan, ya, karena status hijrah baginya bukan wajib, tetap bukan wajib, ya. Jadi kita berangkat dulu dari hukum hijrahnya, ya, hukum hijrahnya bagi dia bukan wajib, ya masih berhukum sunnah, ya, karena dia masih berada di bawah pimpinan seseorang yang merupakan pimpinan di bawah suatu negara yang berstatus sebagai negara Muslim. Ya, namun karena dia berada di wilayah tersebut, ya maka disunnahkan baginya untuk berhijrah apabila tadi tidak mampu dia menangkal hal-hal tersebut, dan juga dia rasa dengan tinggalnya dia di sana, ya mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya. Karena seseorang itu harus memprioritaskan, ya mencegah datangnya kerusakan daripada meraih suatu kemaslahatan. Jadi jika ada dua pilihan. Ya, pilihan yang pertama, dengan menjalani pilihan tersebut dia bisa menghilangkan atau mencegah datangnya sebuah mara bahaya kepada dirinya. Sementara dengan pilihan yang kedua, jika dia jalani, maka mungkin saja ada beberapa maslahat yang dia dapati, tapi mara bahaya yang tadi dia khawatirkan pasti mengenai dirinya. Maka lebih utama baginya untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, jadi jika menurutnya ya dia pandang, kemudian dengan meminta saran dari para ustadz juga, jika dia lihat bahwa di tempat tersebut memang tidak ada harapan baginya untuk survive dari segi agamanya, ya maka sebaiknya dia pindah.
ya disunnahkan baginya untuk pindah. Nah, tapi jika di sana sudah ada misalnya komunitas dakwah yang sedang sama-sama berjuang untuk mendakwahkan Islam di sana, menghidupkan syiar-syiar Islam di sana, ya maka lebih baik baginya untuk bergabung dan bersama-sama berjuang untuk menegakkan agama Allah di tempat tersebut. Ya, wallahu alam, mungkin seperti itu jawabannya. Baik, syukran jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan juga terima kasih buat teman yang sudah bertanya, karena dari pertanyaan teman-teman kita dapat mendulang lebih banyak lagi faedah dan ilmu. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi Ustadz. Silakan ditutup aja langsung Pak Rama, karena kita sudah ada ini, sudah sebentar lagi ada kelas. Barakallahu baik fiik. Barakallahu Ustadz. Jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan usia Ustadz, dan semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz beserta keluarga dan seluruh orang yang Ustadz cintai. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair Ustadz.